Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan lagi dalam kasih Tuhan pada saat ini untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kita sampai dengan pada hari ini? Saya tetap percaya dan terus berdoa agar kehidupan kita dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita juga terus menikmati akan cara-cara Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan kasih Tuhan dalam langkah-langkah kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus untuk boleh dapat menolong kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur bahwa pada saat ini kami boleh kembali dipertemukan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan ini, dan biarlah melalui semuanya ini kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih biarlah kami juga semakin memahami apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu ya Bapa, mohon pertolongan-Mu agar kami boleh dapat memahami dan mengerti firman yang akan kami renungkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah melalui hamba-Mu kehendak Tuhan boleh dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14, saya akan membacakannya bagi kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan, sang kebenaran, dan sang hidup. Teguh dalam mewartakan Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, bicara tentang yang namanya teguh, ya, ini bukan nama orang Bapak Ibu, tetapi bicara tentang
keteguhan itu maka bicara tentang sesuatu yang kokoh, kuat, tidak goyah, ada kepastian, ada kekuatan. Dan kalaupun ada yang bernama Teguh, pasti otomatis ketika diberikan nama itu maka keinginan kita bahwa yang diberikan nama itu menjadi orang yang kuat, orang yang tidak mudah goyah, orang yang selalu pasti ada kekuatan dalam dirinya. Nah, keteguhan itu bicara tentang yang kokoh, yang kuat, yang tidak goyah, ada kepastian dan ada kekuatan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu? Bagaimana kita bisa memiliki sebuah keteguhan, kekuatan, kekokohan? Bagaimana supaya kita tidak goyah? Bagaimana ada sebuah kepastian, ada kekuatan? Maka itu hanya bisa didapatkan atau dibangun melalui yang namanya keyakinan, Bapak Ibu. Ada keyakinan. Itulah keteguhan bisa kita dapatkan. Nah, saya membayangkan tentang bagaimana kita kalau membangun sebuah tempat kediaman atau sebuah rumah atau sebuah gedung. Ya, ibarat dalam membangun sebuah rumah, maka rumah membutuhkan yang namanya pondasi. Ya, ada pondasi atau dasaran, dan itu harus dibuat dengan kuat, dibuat dengan kokoh, agar bangunan itu bisa menjadi kuat. Karena itu harus dipastikan dalam memulai pembangunan itu. Misalnya bahannya bagaimana, konsepnya harus bagaimana, bahkan juga bicara dengan dana yang ada. Bahkan Bapak Ibu, siapa yang mengerjakannya pun harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak mungkin akan mencari orang yang sembarangan untuk mengerjakan pembangunan rumah kita atau gedung yang kita miliki nantinya. Ya, karena itu harus dipastikan segala sesuatunya. Tidak mungkin sebuah bangunan yang kuat, sebuah bangunan yang kokoh, sebuah bangunan yang teguh itu dibangun di atas fondasi yang tidak kuat, dibangun di atas fondasi yang tidak kokoh. Karena apa? Karena semuanya itu hanya akan menjadi sia-sia, di mana banyak hal yang nantinya pasti akan dikorbankan, Bapak Ibu. Misalnya, kalau sampai itu menjadi sia-sia, itu akan mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, bahkan juga bisa mengorbankan akan hilangnya kepercayaan kita kepada orang yang membangun bangunan itu. Karena apa? Karena pasti kita tidak mau pakai lagi orang itu. Ya, kita tidak akan mau memberikan lagi planning kita, rencana kita dalam pembangunan ke depan. Karena apa? Karena apa yang sudah dibuatnya itu menjadi sia-sia dan banyak yang akhirnya dikorbankan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka bicara tentang keteguhan itu maka bicara tentang sesuatu yang memang harus dibangun dengan kuat. Dan harus ada rencana-rencana yang matang, benar-benar matang dalam mengerjakannya. Seperti apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27, dan juga dengan ayat yang sama dalam Injil, yaitu dalam Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49, tentang dua macam dasar, Bapak Ibu. Bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, melakukannya, itu diibaratkan adalah orang yang membangun rumah di atas fondasi yang dalam. Fondasi itu dalam, kemudian diletakkan di atas batu yang teguh. Sehingga ketika bangunan itu sudah jadi, lalu datang badai, datang banjir, datang air bah, bangunan itu tetap kuat, Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya kata Tuhan Yesus, jikalau hanya cukup sampai mendengar, tetapi dia tidak melakukan firman itu, dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar dan akhirnya hancur ketika terkena banjir. Jadi bicara tentang fondasi, bicara tentang keteguhan, maka itu harus dibangun dengan dasar yang kuat. Dalam teks bacaan kita pada saat ini, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 16, di sini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan peneguhan kepada para murid sesaat sebelum Tuhan Yesus dia akan menyelesaikan pelayanannya di bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat itu ada kegelisahan yang sedang menyelimuti para murid. Kenapa bisa demikian?
karena mereka gelisah akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia akan datang kembali, di mana Dia akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan setelah semua itu selesai, Dia akan kembali, Bapak Ibu. Nah, karena itulah kita belajar juga di sini bahwa setiap kita akan menyelesaikan waktu kita di dunia ini. Dan pada akhirnya kita akan tinggalkan dunia ini. Namun tidak hanya sampai di situ. Ada sebuah kepastian kekal bersama-sama dengan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dalam kegelisahan itu Tuhan memberikan peneguhan kepada para murid. Nah, karena itulah Tuhan Yesus menjawab apa yang ditanyakan oleh Thomas pada saat itu. Tuhan, tidak tahu, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu kata Thomas, Bapak Ibu. Kemudian Tuhan jawab, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus ini menjelaskan siapa Dia yang sebenarnya. Siapa Dia yang sebenarnya? Nah, kalau kita pelajari kata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata aku yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini dalam bahasa Yunani-nya itu adalah ego eimi. Dan Bapak Ibu bisa melihat hal ini sebagai sebuah perkataan yang diucapkan dengan begitu luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ego eimi, maka Tuhan Yesus di situ menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Dia adalah Yahweh, Dia adalah Allah Israel. Karena apa? Karena dalam kitab-kitab Ibrani di sana dinyatakan atau tertulis atau apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan ketika Dia menyatakan dirinya, ketika itu Dia menyebut ego eimi, akulah Allah. Akulah, Dia sendirilah Allah. Dan ego eimi itu hanya dipakai oleh Allah sendiri, tidak ada yang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini menyatakan bahwa Dialah ego eimi, Dialah Allah. Akulah Allah, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini pernyataan yang penting dari Tuhan Yesus yang menyatakan keilahian Dia, bahwa Dialah Allah, Dialah ego eimi. Jadi ini menyatakan dan juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa Tuhan Yesus sendiri menyatakan siapa Dia. Dialah Allah. Akulah jalan, akulah Allah, sang jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ketika Tuhan disampaikan bahwa Dialah Allah yang merupakan jalan yang sejati, yang merupakan kebenaran yang sejati dan hidup yang sejati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat yang digunakan oleh Tuhan Yesus ini adalah kalimat yang menyatakan kebutuhan hidup manusia. Bicara tentang jalan, bicara tentang kebenaran, bicara tentang hidup, ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan terlebih khusus lagi bagi orang Yahudi. Kenapa bisa demikian? Karena kalau bicara tentang jalan, maka bagi orang-orang Yahudi ini membawa mereka bagaimana hidup supaya tidak tersesat. Bagaimana supaya mereka bisa hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Dan itu banyak dinyatakan dalam kitab Perjanjian Lama, bahkan dalam hukum Musa yang mereka pegang dengan kuat. Dikatakan di sana salah satunya dalam Ulangan 5 ayat 32 sampai dengan 33, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ini bicara tentang jalan, Bapak Ibu. Hukum Musa, perintah Musa mengarahkan mereka supaya mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya mereka hidup diberkati. Mereka harus jalan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi orang
Yahudi, bahkan terlebih khusus harusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, umat tebusan Tuhan, harus mengarahkan hidup kita hanya kepada jalan Tuhan. Arah hidup kita, perjalanan kita harus searah dengan keinginan Tuhan. Itu bicara tentang jalan dalam kehidupan manusia, bicara tentang kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu menjadi juga kebutuhan kita. Karena apa? Karena dalam kebutuhan perjalanan kehidupan kita, kita membutuhkan perjalanan yang murni, yang tidak ada kemunafikan. Ya, bicara tentang sesuatu yang bernilai. Karena itu Raja Daud katakan dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Jadi di sini kita melihat bersama-sama bahwa kebenaran itu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan sesuatu yang memang benar-benar tidak ada kemunafikan di dalamnya. Bicara tentang sebuah kebenaran yang benar-benar hakiki. Itu dibutuhkan oleh manusia dalam perjalanan kehidupannya. Bicara tentang kehidupan, Bapak Ibu, bicara tentang kehidupan, bicara tentang hidup, ini juga yang dicari oleh manusia. Tapi sebenarnya juga hidup itu harusnya bukan sekedar ilmu atau pengetahuan sehingga kita mengerti akan arti hidup. Tetapi bicara tentang kehidupan, itu bicara bagaimana kita melihat pengertian arti kehidupan itu untuk menjadi berharga. Di mana kehidupan itu bisa berharga untuk bisa kita jalani hari lepas hari, untuk bisa dihidupi perjalanan itu hari lepas hari. Itulah hidup. Bagaimana kehidupan itu menjadi berharga, itu kita butuhkan. Tidak ada manusia yang tidak mau dihargai dalam kehidupan ini. Dan bagaimana juga kita membawa diri kita, hidup kita, supaya kita bisa hidupi dengan sebaik-baiknya dan itu menjadi berharga. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita butuhkan. Dan kita juga bisa melihat dan membawa kehidupan kita itu menjadi berharga untuk kita hidupi hari lepas hari. Itu kebutuhan. Maka ketika Tuhan Yesus hadir, Dia hadir sebagai Allah. Dia menyatakan Dialah jalan. Dia menyatakan bahwa Dia adalah kebenaran, bahwa Dia adalah hidup. Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus, ketika Dia nyatakan hal ini, kebutuhan manusia, yaitu berbicara tentang jalan, bicara tentang kebenaran, bicara tentang hidup, itu digenapi semuanya di dalam Tuhan. Ketika Tuhan Yesus katakan akulah jalan, artinya Tuhan Yesus tidak hanya memberi nasihat, Dia tidak hanya memberikan pengarahan, Dia langsung datang menjadi penuntun. Dia langsung memimpin secara pribadi setiap waktu. Dia tidak mengatakan penjelasan tentang jalan itu, tetapi Dia menyatakan bahwa Dialah jalan itu. Diibaratkan begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Misalkan kalau kita berjalan ke sebuah tempat yang mungkin belum pernah kita datangi, kemudian kita kehilangan arah. Kita kehilangan arah. Bahkan pada saat ini kalau kita menggunakan sebuah aplikasi perjalanan, Bapak Ibu, kadang-kadang kita tersesat. Saya pernah di kota Bali. Kemudian kami mencari sebuah swalayan yang sangat-sangat terkenal. Ya. Kemudian kami menggunakan aplikasi Maps ini ya. Ketika kami jalan, Bapak Ibu, kami masuk sampai ke jalan yang saya pikir bahkan karena saya nyetir, apa iya pergi ke swalayan jalannya seperti ini, jalan yang hanya batu-batu ya, masuk ke ruang perumahan. Kemudian sampai akhirnya tiba di Gang Buntu. Kemudian Maps itu berkata, Anda telah sampai di tujuan. Saya bingung, jalan buntu. Bahkan sampai dengan kecanggihan yang ada juga tidak bisa menjamin, Bapak Ibu. Itu maksud saya. Tetapi bagaimana kalau misalkan kita bertemu dengan seseorang, kemudian dia mengarahkan juga, dia hanya mengatakan, nanti Bapak jalan ke sana ya, Bapak lurus, ketemu perempatan, Bapak ke kanan. Nanti setelah sampai di kanan, Bapak lihat, kira-kira nanti Bapak akan ketemu dengan pos polisi, nanti Bapak belok kiri. Nanti ada di situ pos polisi, nanti ada ketemu pertigaan, ada pos polisi, Bapak ke kiri. Nanti sampai di kiri itu Bapak jangan langsung ke kanan Pak ya, nanti ada jalur yang juga
sedikit. Jadi Bapak ambil jalur ke kiri. Setelah itu lurus Pak. Nanti sampai di sana, sampai ketemu di pertigaan, Bapak nanti ke kanan lagi. Nah, setelah sampai di situ nanti Bapak coba tanya orang lain. Bapak Ibu, apakah ada jaminan bahwa kita tidak akan tersesat lagi? Apakah ada jaminan kita tidak lupa dengan apa yang dikatakan oleh orang ini? Bisa saja kita tersesat. Tetapi bagaimana kalau sampai orang itu mengatakan begini saja Pak, saya yang akan antarkan Bapak sampai ke tempat tujuan. Kira-kira mana yang akan membuat kita tentram? Mana yang membuat kita damai, tenang? Perbandingan dengan orang yang mengantarkan langsung atau hanya menjelaskan arah-arahnya, ancar-ancarnya. Saya percaya orang yang langsung mengantarkan ke tempat itu akan membawa kita lebih damai, lebih tenang, dan kita tidak khawatir untuk tersesat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus katakan, akulah jalan. Dia tidak mengatakan, tidak menjelaskan tentang jalan itu, tetapi dia nyatakan bahwa dialah jalan itu. Jadi kebutuhan hidup manusia akan mengalami kedamaian karena sudah ada kepastian jalan. Siapa jalan itu? Yesus jalannya. Apakah kita harus takut jadinya? Itu yang pertama, bahwa manusia akhirnya terpuaskan, mengalami kelegaan karena Yesus, dia menyatakan dialah jalan itu. Yang kedua, dia nyatakan akulah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menyatakan dialah kebenaran itu. Tuhan Yesus adalah kesempurnaan dari kebenaran yang ada. Dia tidak hanya sekedar menjelaskan tentang kebenaran itu, tetapi Tuhan Yesus, dialah kebenaran yang sejati. Dialah yang menghidupkan kebenaran. Dan itu menjadi satu kekuatan bagi kita, kepastian bagi kita bahwa tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang menjadi kebenaran sejati. Kebutuhan hidup manusia akan kebenaran akhirnya terpuaskan. Tidak ada kemunafikan. Ada orang yang berkata begini. Jangan mencuri ya, dia mencuri. Jangan berzina ya, dia berzina. Jangan suka gosip ya, tapi dia suka gosip. Tetapi Tuhan, dia menyatakan dialah kebenaran yang sejati itu. Dia sendiri Allah yang membawa kita dalam kepastian kebenaran. Kebutuhan kita pun terpenuhi akan kebenaran itu. Kemudian Tuhan Yesus sampaikan, akulah hidup, kata Tuhan. Akulah hidup. Dan di sini kita juga melihat bahwa Tuhan menyatakan dialah sumber kehidupan. Dia punya kuasa memberikan kehidupan itu. Tidak ada kehidupan yang lain selain di dalam Dia. Bahwa di dalam Dia kita akan menikmati hidup yang sejati juga. Karena itu Dia menang Bapak Ibu atas kematian. Dan itu membawa kita pada kepastian juga bahwa kemenangan di atas kematian itu membawa kita dalam sebuah kehidupan. Dia Allah, Dia nyatakan, Dialah jalan, Dia kebenaran, dan Dialah hidup. Kalau kita bisa melihat hal ini, betapa berharganya Bapak Ibu. Betapa berharganya hal ini. Dan sangat-sangat disayangkan kalau apa yang berharga ini tidak kita bagikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyampaikan dalam ayat 5 bagian B, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada seorang pun. Di sini ada pesan juga yang disampaikan bahwa kita harus pergi memberitakan. Bahkan terlebih khusus juga di ayat yang ke-12 dalam teks bacaan kita pada hari ini, Tuhan bersabda, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini jelas bahwa Tuhan menginginkan ada pekabaran tentang kebenaran di dalam Dia kepada orang-orang di luar sana. Ini pesan pemberitaan dari Tuhan Yesus yang harus dikerjakan. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh, haleluya. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Memberitakan, Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya, apakah mudah untuk melakukan tugas tanggung jawab ini? Bapak Ibu, memang tugas ini bukan hal yang mudah. Karena itu memang tidak sembarangan. Banyak orang yang mundur ketika diperhadapkan dengan kenyataan di dunia pelayanan. Banyak orang yang tidak kuat. Banyak, Bapak Ibu. Banyak orang yang lari dari panggilan akan mengabarkan kebenaran firman Tuhan di muka bumi ini. Ada orang-orang yang juga yang akhirnya jatuh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memikul tugas tanggung jawab ini bukanlah hal yang mudah. Kesaksian Alkitab melalui kisah hidup dan karya para rasul di dalam perjanjian baru itu memperlihatkan kepada kita bahwa mewartakan Kristus bukan perkara yang gampang. Bahkan tidak jarang akhirnya nyawa menjadi taruhan dalam kehidupan dia. Misalnya kisah seorang Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan 56. Dalam teks bacaan itu Stefanus memberitakan Tuhan. Dia mempertahankan imannya kepada Kristus. Bahkan sampai dia diseret, Bapak Ibu, diseret. Kemudian dia dilempari, dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi dia tetap menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Dia nyatakan dia melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara, sampai mati dalam keadaan sekarat pun, ya, maka di sini kita diperlihatkan pemberitaan itu harus tetap disampaikan. Apakah kita gentar, Bapak Ibu? Apakah kita gentar melihat keadaan ini? Perhatikan Stefanus, perhatikan semua orang yang mati karena imannya. Mereka mengimani bahwa Tuhan menyertai mereka. Mereka percaya bahwa iman mereka menyelamatkan mereka. Mereka telah mengalami pengenalan yang sejati, yaitu pengenalan akan Tuhan Yesus. Mereka telah mengalami Tuhan, pengenalan. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan di dalam teks bacaan pada hari ini, pentingnya pengenalan akan Dia, pentingnya percaya kepada Dia. Dan inilah yang menjadi dasar peneguhan kita dalam memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kita harus kenal Tuhan. Kita harus percaya kepada Dia. Dan bicara tentang pengenalan, maka harus ada keintiman. Ya, ada intimasi kita sebagai umat dengan Allah sang pemilik kehidupan ini. Harus ada intimasi, harus ada kedekatan dengan Dia. Menjadi pertanyaan, seberapa intim kita dengan Tuhan? Seberapa dekat kita dengan Tuhan? Apakah kita telah mengenal Dia dengan sungguh-sungguh? Apakah kita telah percaya Yesus sungguh-sungguh? Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai pengenalan akan Dia dan kita percaya kepada Dia, maka tidak ada kegentaran dalam diri kita untuk menceritakan tentang Tuhan dalam kehidupan kita ini, tentang perbuatan-perbuatannya yang besar. Jadi kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tugas kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan Yesus yang adalah Allah. Jadi itu tugas panggilan kita. Kita dipilih supaya kita memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan Yesus yang adalah Allah itu. Oh, haleluya. Karena itu saya ingin membawa kita merenungkan di hari-hari ini. Apakah kita pernah berdoa ketika kita bangun pagi, kemudian kita berdoa menghadap kepada Tuhan? Ketika kita memulai hari itu, kita meminta tuntunan Roh Kudus agar kita memberitakan tentang Tuhan pada hari itu. Apakah kita berdoa pada hari
menceritakan tentang kebenaran, tentang perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Atau kita berdoa kepada Tuhan pada saat-saat ini, ya Tuhan, tolong aku Tuhan, berkatilah hari ini supaya aku diberikan kekuatan kesehatan, supaya aku bisa mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang ada. Tuhan, berikan aku berkat hari ini. Hal seperti itu kita minta sama Tuhan. Tidak salah Bapak Ibu, kita meminta kepada Tuhan. Tapi apakah kita meminta kepada Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan, aku mau menjadi alat Tuhan, dan aku memberitakan tentang Tuhan, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupanku hari ini kepada orang-orang yang aku temui. Atau Tuhan kirimkan satu orang hari ini supaya aku bisa memberitakan tentang kebenaran-Mu kepada dia. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Pernahkah kita pada hari-hari ini, ketika kita mengakhiri hari itu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur bahwa hari ini aku telah menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Pernahkah kita mengucap syukur seperti itu pada waktu kita akan menutup hari? Terima kasih Tuhan, Engkau sudah kirimkan satu jiwa kepadaku pada hari ini untuk aku ceritakan tentang Engkau. Atau kita berdoa, Tuhan terima kasih, hari ini aku makan enak Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kolesterolku gak naik gara-gara aku makan enak Tuhan. Oh haleluya, biarlah besok aku bisa makan enak lagi Tuhan. Terima kasih, aku mau menutup hari ini dengan perut kenyang, anak-anakku makan kenyang, orang tuaku juga senang bahagia. Apakah seperti itu doa kita kepada Tuhan ketika kita menutup hari-hari kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi tantangan bagi kita hari-hari ini. Bagaimana kita ada di dunia ini sebagai orang percaya kepada Tuhan. Karena itu kita belajar dari Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22a. Ayat ini ayat yang sangat terkenal. Dia katakan begini, dan kita semua orang Kristen tahu akan ayat-ayat ini yang Paulus sampaikan dalam Filipi ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Haleluya. Amin saudara. Kita tahu ayat ini, kita ngerti ayat ini Bapak Ibu. Tetapi apakah kita benar-benar memahami dan melakukan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sering saya tanyakan kepada orang-orang, percaya pada Tuhan? Percaya. Percaya punya surga nantinya? Percaya engkau akan hidup kekal bersama dengan Dia? Percaya. Siap mati untuk Tuhan? Ketika sudah ditanyakan tentang kematian, banyak orang yang ragu-ragu akan hal itu. Apa Ibu yang dikasih Tuhan? Kita dipanggil sebagai orang percaya di muka bumi ini. Kita dipanggil bukan untuk menikmati dunia ini. Kita dipanggil bukan untuk menikmati keadaan yang ada di sekitar kita ini. Bukan dipanggil untuk itu. Tapi kalau kita merasakan, Tuhan izinkan itu. Tetapi kita terpanggil bukan untuk hal seperti itu. Bukan untuk menikmati dunia ini, bahkan terikat dengan dunia ini. Kita bukan dipanggil sebagai orang pilihannya untuk mengikat diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, yang bahkan semakin lama semakin berat Bapak Ibu. Dan karena semakin berat semakin membingungkan. Kita dipanggil bukan untuk kita terikat dengan hal-hal yang demikian. Kita dipanggil bukan membawa kita untuk mengikat diri kita dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat yang datangnya dari Tuhan itu. Kita dipanggil untuk membawa orang-orang mengalami kepastian. Lah bagaimana kalau kita juga bingung-bingung juga sendiri kan? Kan gak mungkin. Karena itu kita harus menikmati kebenaran yang sejati itu. Gak akan mungkin kita bisa menikmati perjalanan kehidupan ini sebelum kita menikmati Dia, sebelum kita mengalami pengenalan akan Dia.
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dibiarkan oleh Tuhan. Tidak pernah, Bapak Ibu. Tidak pernah sama sekali. Kita dipanggil sebagai orang Kristen. Kita dipanggil bukan untuk khawatir dengan ketidakpastian kehidupan kita. Kita bukan dipanggil untuk mengalami kekhawatiran itu. Karena di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Kita dipanggil saat ini untuk kita menjadi pewarta kebenaran. Apapun yang menjadi resikonya. Karena hidup kita bukan di dunia ini. Ya, kepastian hidup kita bukan di dunia ini. Hidup yang sejati itu bagi kita adalah hidup bersama dengan Dia di kekekalan. Karena itu Tuhan menyatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Maka kita diminta untuk kita menyampaikan berita itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Siapa yang percaya kepadaku, di ayat yang ke-12 pasal 14 dalam Injil Yohanes ini. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu? Sudahkah engkau memberitakan tentang Kristus dan perbuatannya yang besar? Atau engkau terikat dengan hal-hal yang masih duniawi, sehingga engkau takut kehilangan segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan? Sudahkah engkau memberitakan Tuhan Yesus dan perbuatannya yang besar? Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada hari ini. Engkau membawa kami untuk kembali melihat arah tujuan hidup kami sebagai orang-orang yang sudah Tuhan panggil menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hamba berdoa dari tempat ini kepada setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah kami terbuka, pikiran kami, hati kami, jiwa kami, dan kembali melihat arah tujuan hidup kami. Engkau berjanji kepada orang-orang yang percaya kepadamu dan yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bahwa Engkau akan menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Karena itu ya Bapa, biarlah setiap kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, setiap kami sebagai umat tebusan Tuhan, orang yang sudah Tuhan pilih, kami melangkah sebagai pemberita-pemberita kebenaran, melangkah sebagai orang yang tidak khawatir dengan keadaan hidup di dunia ini, karena hidup di dunia ini sementara dan fana. Dan biar kami tidak mengikat diri kami dan tidak terikat dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kami, karena Engkau Allah Sang pemilik kehidupan ini. Engkaulah hidup yang sejati, Engkaulah sumber kehidupan. Dan biarlah kami berpegang kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan menikmati juga hidup dalam Tuhan. Biarlah kami juga mengalami pengenalan akan Tuhan, dan mau berdoa biarlah setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini hidup dalam pengenalan akan Tuhan, intim dengan Tuhan, mengalami kedekatan dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Meteraikanlah Tuhan firman-Mu, dan kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dan terus mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.